dengan NIM 40014211103. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia dasar 1 mengenai termokimia, yaitu praktikum keempat yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan suhu terhadap bentuk energi pada berbagai benda. Berikut praktikum. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah klik intro. Setelah itu kita checklist energi symbols dan link heater supaya kita dapat melihat energi dari masing-masing benda. Setelah itu kita letakkan termometer di dekat benda, di mana terdapat dua wujud benda, yaitu benda padat dan benda cair. Benda padat berupa besi dan batu bata, serta benda cair berupa air dan minyak zaitun. Benda pertama yang akan kita lakukan percobaan adalah air dan minyak zaitun. Oleh karenanya, kita letakkan air dan minyak zaitun ke atas tungku terlebih dahulu. Nantinya, kita akan melihat perubahan suhu yang terjadi pada air dan minyak zaitun serta energinya. Oke, kita panaskan terlebih dahulu. Dari proses pemanasan ini, air dan minyak zaitun terus-menerus menyerap energi dari lingkungan ke sistem. Oleh karenanya, air dan minyak zaitun menjadi panas. Dan ketika kita lihat dari kecepatan suhunya, minyak zaitun lebih cepat naik suhunya atau lebih cepat mendidih dibandingkan dengan air. Hal ini disebabkan karena kalor jenis minyak zaitun lebih kecil daripada kalor jenis air. Ketika air dan minyak zaitun menyerap energi berupa kalor dari tungku, ini disebut reaksi endoterm atau sistem menyerap energi kalor dari lingkungan. Setelah mencapai titik didih tertentu, energi dari air dan minyak zaitun ini kemudian dilepaskan ke lingkungan sehingga terjadi reaksi eksoterm. Setelah kita memanaskan, kemudian kita akan mendinginkan. Dari proses pendinginan ini, energi kalor terus-menerus mengalami penurunan karena air dan minyak zaitun melepaskan energi kalor ke lingkungan berupa es batu, sehingga suhunya juga akan mengalami penurunan sehingga air dan minyak zaitun menjadi dingin. Untuk selanjutnya adalah kita turunkan air dan minyak zaitun terlebih dahulu. Kemudian kita naikkan besi serta batu bata di atas tungku. Seperti halnya air dan minyak zaitun tadi, kita akan melihat perubahan suhu serta energinya. Kita panaskan terlebih dahulu. Dari proses pemanasan ini dapat kita lihat bahwa di sini batu bata mengalami kenaikan suhu lebih cepat daripada besi. Dikarenakan kalor jenis dari batu bata itu lebih kecil daripada besi. Karena semakin besar kalor jenis suatu benda, maka kalor yang dibutuhkan juga semakin banyak. Kemudian kita lihat dari energinya. Ketika kita melakukan pemanasan secara tidak langsung, nanti besi dan batu bata ini akan terus-menerus mengalami kenaikan suhu. Ini disebabkan karena besi dan batu bata menyerap energi berupa kalor dari lingkungan ke sistem atau dari tungku ke besi dan batu bata. Setelah mencapai suhu tertentu, kemudian energi ini dilepaskan kembali dari sistem ke lingkungan. Penyerapan energi dari tungku ke sistem atau dari lingkungan ke sistem disebut reaksi endoterm, sedangkan pelepasan energi dari sistem ke lingkungan disebut reaksi endoterm. Jadi di sini ketika memanaskan terjadi dua reaksi ya.
yaitu reaksi endoterm dan eksoterm. Setelah itu, kita lihat reaksi apa yang terjadi ketika kita mendinginkan dan perubahan apa saja yang terjadi. Dapat kita amati ketika didinginkan, besi dan batu bata terus-menerus mengalami penurunan energi kalor, di mana energi tersebut berpindah ke lingkungan atau ke es batu. Suhunya juga mengalami penurunan, sehingga reaksi ini disebut dengan reaksi eksoterm karena sistem, yaitu besi dan batu bata, itu melepaskan energi kalor ke lingkungan berupa es batu sehingga suhunya menjadi dingin kembali. Kemudian kita turunkan lagi. Terima kasih praktikum dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minwal kolami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.